Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita akan sama-sama lagi menikmati firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah, kasih sayang, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan buat kami, dan menjadi percaya kami, iman kami akan terus berlaku, akan terus semakin dinyatakan dalam kehidupan kami, walaupun di hari-hari yang sulit, tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, tetapi di dalam Tuhan kami boleh berharap, di dalam Tuhan ada kepastian. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, boleh memberkati setiap kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita masuk pagi hari ini dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara, kalau saudara melihat dalam pasalnya yang ketiga ini dari 1 Timotius, maka Paulus sedang mengajar kepada Timotius, memberikan pesan kepada Timotius tentang syarat-syarat sebagai seorang pelayan Tuhan, syarat-syarat sebagai diaken, syarat-syarat sebagai penilik jemaat, Bapak Ibu Saudara, ya. Bagaimana ada persyaratan-persyaratan yang disampaikan, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik itu penilik jemaat, diaken, dan saya percaya untuk siapapun juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara, ada persyaratan-persyaratan, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan. Dan kalau saudara melihat dalam ayat yang ke-15, saudara, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi intinya begini, Bapak Ibu Saudara. Seorang pelayan Tuhan itu dia digambarkan seperti sebuah tiang, ya. Seorang pelayan Tuhan itu digambarkan seperti tiang penopang, dasar daripada kebenaran, ya, saudara, fondasi. Dan inilah kehidupan saudara dan saya kalau saudara adalah pelayan Tuhan khususnya, bahwa kita ini digambarkan seperti tiang-tiang penopang. Bahkan kita juga digambarkan seperti fondasi dasar daripada kebenaran. Kekuatan dari satu bangunan itu adalah dari fondasinya. Kekuatan dari satu bangunan itu adalah tiang-tiangnya, Bapak Ibu Saudara. Inilah saya dan saudara digambarkan, ya. Kita ini adalah penopang-penopang daripada pelayanan, daripada pekerjaan Tuhan. Bahkan kita ini adalah penopang-penopang dari jemaat Tuhan. Itulah sebabnya di atas disampaikan kriteria-kriteria seperti apa sih pelayan Tuhan. Ternyata pelayan Tuhan bukan cuma tentang kemampuannya dalam melayani, skillnya dalam melayani, talentanya dalam melayani, bukan cuma tentang semangatnya dalam melayani, tetapi apa Bapak Ibu Saudara, tentang kekuatannya, kekuatan di dalam keteguhan dalam melayani Tuhan, keberaniannya dalam melayani Tuhan. Ini yang dituntut dari saya dan saudara. Pelayan Tuhan bukan cuma tentang, sekali lagi saya tekankan, bukan cuma tentang kemampuannya, skillnya dalam dia berdiri jadi seorang pelayan Tuhan, bukan. Dalam perkataan-perkataannya, bukan. Tapi bagaimana kekuatannya, kekuatan imannya digambarkan seperti tiang penopang, digambarkan seperti dasar dari sebuah bangunan. Itu bicara tentang kekuatan, Bapak. Inilah hidup saya dan saudara. Kita yang menopang pekerjaan Tuhan, kita yang menopang jemaat Tuhan. Apa jadinya kalau tiang itu lemah? Apa jadinya kalau fondasi itu lemah? Sekali lagi, seperti apa kehidupan kita? Adakah kita sedang membanggakan kemampuan kita dalam kita melayani Tuhan? Adakah kita sedang membanggakan tentang apa, saudaraku, talenta-talenta kita dalam melayani Tuhan? Bukan. Bicara tentang kekuatan. Ketika yang lain sudah lemah, kita masih kuat di dalam Tuhan. Ketika orang sudah mulai tidak berpengharapan, masihkah kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan? Itu tentang nilai-nilai seorang pelayan Tuhan. Saya harus sampaikan ini sama Bapak Ibu Saudara, khususnya saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan.
Bagaimana kita? Adakah kita punya standar yang sama, saudara? Kita tidak boleh punya standar yang sama. Bukan hanya standar dengan dunia yang tidak boleh sama, tapi standar dengan orang percaya pada umumnya tidak boleh sama. Kita harus memiliki nilai yang lebih daripada mereka. Kita harus punya standar yang lebih daripada mereka. Makanya digambarkan kita ini seperti tiang-tiang, kita ini seperti fondasi dari sebuah bangunan. Kita nggak boleh lemah, kita nggak boleh takut menghadapi keadaan ini. Saya pernah gambarkan pelayan Tuhan itu seperti seorang tentara. Kapan itu tentara berperang? Ketika perang itu terjadi. Bagaimana mungkin tentara, saudaraku, kita punya status sebagai tentara, tetapi ketika perang kita malah bersembunyi, kita malah lari dari peperangan ini. Orang lain boleh, orang lain bisa lakukan itu, tapi saya dan saudara tidak boleh lakukan itu. Itu nilai dari seorang pelayan Tuhan. Saya cuma mau ingatkan, maaf Bapak Saudara, tentang panggilan saudara di dalam melayani Tuhan itu bukan cuma tentang kemampuan saudara dalam melayani, kebisaan saudara dalam melayani, talenta saudara yang Tuhan berikan, tetapi bicara tentang apa? Bicara tentang keteguhan, bicara tentang keberanian saudara, bicara tentang apa? Bicara tentang kekuatan yang harusnya standarnya beda dengan jemaat biasa. Kehidupan kita harus lebih kuat, lebih kokoh. Kita tidak boleh takut menghadapi situasi. Orang lain boleh takut, tapi saya sebagai pelayan Tuhan nggak boleh seperti itu. Orang lain boleh bersembunyi hari-hari ini, tapi saya dan saudara tidak boleh bersembunyi hari-hari ini. Maaf, ini adalah nilai dari seorang pelayan Tuhan. Dan saya harus sampaikan sama Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti bahwa nilai-nilai pelayan Tuhan itu adalah yang seperti itu. Tentang kekuatannya, tentang kekokohannya. Orang lain sudah berrebahan, kita harus tetap berusaha, berjuang untuk apa? Untuk tetap berdiri tengah-tengah keadaan, badai, situasi yang tidak menentu. Ya Tuhan tolong saudara dan saya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan khususnya. Kita bukan orang-orang yang rapi di depan, dikagumi di depan. Tapi kita harus jadi contoh, teladan bagi banyak orang, khususnya jemaat Tuhan. Ya. Tuhan tolong kita, Tuhan tolong saya dan saudara, supaya benar-benar, kalau saudara lemah hari-hari, minta kekuatan dari Tuhan. Jangan biarkan kelemahan itu. Kalau saudara takut juga, saudara minta sama Tuhan kemampuan itu untuk saudara berani berjuang, berani maju dalam peperangan ini. Dan tolong kita. Biarlah firman ini boleh memberkati setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Boleh menguatkan setiap kita, boleh memberikan pengertian kepada setiap kita. Khususnya saya bicara tentang pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Supaya kita menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang tidak bisa dilemahkan oleh keadaan apapun juga. Dan memang harusnya seperti itulah kita tampil sebagai seorang pelayan. Itulah sebabnya Tuhan panggil saudara sebagai pelayan Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara boleh jadi berkat, saudara bisa menguatkan orang yang lemah. Bukan orang yang menguatkan saya dan saudara, tapi kita sebagai pelayan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, mereka yang tidak berpengharapan, mereka yang lagi dalam ketakutan. Kita boleh jadi berkat buat mereka. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, Bapak Saudara. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah menegur, mengingatkan kami pagi hari ini. Biar kekuatan firman ini boleh termeterai dalam hidup kami, Tuhan. Terlebih kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan sedang berbicara buat kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tentang harus apa kami kerjakan hari-hari ini. Apa yang harus kami buat hari-hari ini. Tuhan yang menolong kami. Tuhan mengingatkan kami harus menjadi tiang penopang. Tuhan mengingatkan kami harus menjadi seperti sebuah fondasi dari sebuah bangunan. Tolong mampukan kami, supaya itulah yang kami lakukan. Kami menjadi kekuatan, kami menjadi penopang bagi jemaat Tuhan. Sehingga jemaat yang lemah dikuatkan lagi, jemaat yang tidak berpengharapan lagi dalam Tuhan. Karena kehadiran kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan bisa jadi contoh buat mereka, bisa jadi teladan buat setiap kehidupan mereka. Terima kasih, berkati semua hamba-hambamu, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Tuhan terus kuatkan, berkati mereka. Tuhan juga berkati semua jemaat Tuhan.
bahkan seluruh jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada dalam perlindungan, ada dalam penjagaan Tuhan. Bahkan kalau mereka ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa bilur Tuhan mereka disembuhkan. Terima kasih, ke dalam tangan Tuhan hamba serahkan. Ada dalam pemeliharaan Tuhan jemaat Tuhan, ada dalam perlindungan setiap jemaat Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami menjalani hari ini berjalan bersama dengan Tuhan yang jadi kekuatan, yang jadi sumber berkat buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.